Definisi dari teori belajar behaviorisme. Menurut Ahmadi tahun 2003, teori belajar behaviorisme adalah teori yang mempelajari tingkah laku manusia dengan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik. Teori behaviorisme dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus yang diberikan dari guru dan output yang berupa respon peserta didik. Menurut aliran belajar behaviorisme ini, perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan-perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari dari teori behaviorisme ini. Oleh sebab itu, teori behaviorisme ini sering disebut sebagai ilmu jiwa tanpa jiwa. Ciri-ciri dari penerapan teori behaviorisme dalam proses pembelajaran yakni pertama, mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif. Dalam proses pembelajaran dari penerapan teori behaviorisme ini, proses pembelajaran berpusat pada guru sehingga siswa hanya menerima apa yang dipelajari atau dijelaskan dari gurunya, sehingga siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Ciri kedua yakni memunculkan perilaku siswa sebagai metode pembiasaan. Teori behaviorisme ini memandang bahwa pemahaman siswa dapat diperoleh dari pemberian pembiasaan-pembiasaan sehingga melalui pembiasaan-pembiasaan tersebut siswa mampu memahami dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh. Ciri ketiga yakni memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang stagnan. Ciri ketiga ini memandang bahwa ilmu yang diberikan kepada peserta didik oleh guru dipandang sebagai ilmu yang stagnan atau ilmu yang sudah ada sebelumnya tanpa ada pembaharuan. Ciri keempat yaitu mengajar hanya sebagai transfer pengetahuan. Dalam hal ini, proses pembelajaran yang terjadi hanya berupa transfer pengetahuan tanpa adanya interaksi timbal balik antara siswa maupun guru, sehingga pada ciri sebelumnya juga dikatakan sebagai bahwa siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran karena proses pembelajaran hanya berupa kegiatan transfer pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Ciri kelima yakni memandang belajar sebagai proses memperoleh ilmu. Ciri kelima ini memandang bahwa belajar sebagai suatu proses memperoleh ilmu. Ciri keenam yakni pengetahuan sudah ada sehingga sisa mempelajarinya. Ciri keenam ini memandang bahwa pengetahuan yang diberikan kepada siswa oleh guru merupakan pengetahuan yang sudah ada sehingga siswa sisa mempelajari apa yang diberikan dari gurunya. Hal ini juga relevan dengan ciri sebelumnya yakni memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang stagnan. Tahapan pertama dalam penerapan teori belajar behaviorisme dalam proses pembelajaran yakni menentukan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pertemuan tersebut. Berikut contoh penerapannya. Pada materi kita kali ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan industri organ pada sistem sirkulasi dan sistem peredaran darah dalam kaitannya dengan bioproses dan reproduksi yang akan terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Untuk pertemuan kita hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yakni mengetahui definisi sistem peredaran darah, menjelaskan struktur jantung pada manusia serta membedakan sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Tahapan kedua yakni menentukan materi yang akan diberikan. Pada tahapan ini, guru menyampaikan materi apa saja yang akan dijelaskan atau dipelajari pada pertemuan tersebut. Berikut contoh penerapannya. Untuk materi kita hari ini yakni mengenai sistem peredaran darah. Tahapan ketiga yakni menentukan subbab materi. Pada tahapan ini, guru menjelaskan atau menyampaikan subbab-subbab materi yang akan dipelajari pada pertemuan tersebut. Berikut contoh penerapannya. Definisi peredaran darah lanjut pada struktur jantung pada manusia. Tahapan keempat yakni memberikan stimulus. Guru memberikan stimulus kepada peserta didik
dengan tujuan agar peserta didik tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran pada pertemuan tersebut. Stimulus ini juga berguna untuk memancing atau merangsang fokus siswa untuk menuju kepada proses pembelajaran. Berikut contoh penerapan dari pemberian stimulus dalam proses pembelajaran. Nah, seperti anak-anak sekalian ketahui bahwa di dalam buku itu ada darah. Nah, di sana perannya sangat banyak. Darah ini berperan untuk mengedarkan seluruh zat dan nutrisi ke dalam tubuh. Jadi anak-anak sekalian tahu bagaimana siklus dari sistem peredaran darah ini? Dulu. Ya, inilah yang kita akan bahas. Tahapan selanjutnya yakni memberikan reward dan punishment. Pada tahapan ini, guru memberikan reward kepada peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan atau mampu mengerjakan tugas dengan baik. Selain itu, guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mampu menjawab ketika ditanya atau siswa yang tidak mengerjakan tugasnya. Berikut contoh dari penerapan tahapan pemberian reward dan punishment dalam pembelajaran. Oke, saya akan memberi pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab saya akan memberi nilai tambahan, dan kalau tidak bisa menjawab saya akan beri hukuman. Saya akan memberi pertanyaan kepada Putri. Mengapa Allah menciptakan Nabi Adam? Untuk menjadikan ini. Betul. Selanjutnya saya memberi pertanyaan kepada Hamida. Saya Bu, ya. Mengapa Iblis ini menghasilkan manusia? Tidak bisa jawab? Tadi tidak bisa saya? Kenapa ini? Kenapa tidak bisa jawab? Lupa dulu. Beneran tadi dengan kaki. Kalau bisa? Tidak bisa? Lupa saya dulu. Oke, kalau tidak bisa jawab, nanti kamu ragu, bisa dia saya sampaikan nanti. Nanti dikumpulkan setelah pulang sekolah. Baik, itu tadi penerapan dari kelima tahapan dalam teori behaviorisme jika diterapkan dalam proses pembelajaran. Kita lanjut pada materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kelemahan dari penerapan teori behaviorisme dalam proses pembelajaran. Berikut kelebihan dari penerapan teori behaviorisme dalam proses pembelajaran. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Hal ini dikarenakan teori behaviorisme ini memandang bahwa dengan diberikannya pembiasaan-pembiasaan, maka diharapkan siswa mampu memahami materi dari pembiasaan-pembiasaan tersebut. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat siswa menjadi paham sehingga mereka dapat menerapkannya dengan baik. Kelebihan kedua yakni materi yang diberikan sangat detail. Materi yang diberikan dalam proses pembelajaran ini merupakan materi yang detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Kelebihan selanjutnya yakni membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Adapun kelemahan dari penerapan teori behaviorisme dalam proses pembelajaran yakni pertama, berpusat pada guru. Proses pembelajaran yang berlangsung hanya berpusat pada guru, tidak ada respon timbal balik antar siswa dan guru. Proses pembelajaran cenderung pasif dan bosan. Siswa tidak diajarkan untuk berkreasi dalam proses pembelajaran. Kelemahan kedua yakni siswa hanya mendengarkan. Dalam proses pembelajaran, siswa mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru. Tidak ada respon dari siswa, di mana dalam teori behaviorisme ini memandang bahwa cara belajar ini dipandang efektif dalam proses pembelajaran. Kelemahan ketiga yakni siswa tidak bebas berkreasi. Peserta didik dalam proses pembelajaran tidak bebas berkreasi dan tidak bebas berimajinasi. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik yakni teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran, di mana dalam penerapan teori behaviorisme ini terdapat 5 tahapan dengan 6 karakteristik serta memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya.